Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun hormati ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Gang Banjar, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Orang-orangnya yang sebelum corona ini, orang-orangnya yang ini juga. Nah, ya kalau lah sampai hari ini tetap aja orangnya ada. Artinya kita ini alhamdulillah panjang umur, ya kalau Bu. Alhamdulillah, itu patut disyukuri. Di mana-mana kita mendengar ada orang setumat, melihat di WA, melihat di Facebook, hari ini ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok-besok lagi ternyata ada yang masih meninggal lagi. Besok-besoknya ada yang meninggal lagi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepercayaan lawan kita sampai kita masih menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patut itu disyukuri. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang ulun hormati, di zaman hari ini yang kita lihat, yang kita rasakan, tapi bukan ulun yang merasakan, maksudnya merasakan, melihat kejadian-kejadian pada hari ini. Rumah tangga hari ini ujar. Selama musim corona banyak terjadi perceraian. Nah, kenapa? Karena laki banyak yang kada begawi, tinggal di rumah, anak menangisan. Nah, duit kadada, anak menukar susu, duitnya kadada, gasan anak, akhirnya napa? Terjadi perkelahian. Sabujurnya lah, jangan yang ada laki di rumah itu tambah nyaman ya kalau Bu. Enggih. Iya kalau iya lah, ujar lah Bu. Ujar orang banyak yang positif, jar. Banyak yang positif. Di tahajud ketika kita melihat di WA ini banyak yang positif, jar Bu. Di Panarung, di Kelurahan Panarung sekian ratus orang. Di Palangka ada sekian ratus orang. Mak ajar dalam hati ulun ini langsung hati ini dagupan. Jangan-jangan seorang juga karena juga kainan ajar. Sakanya di akhirnya positifnya lain, positifnya. Nah ya Allah ya. Nah, positifnya sakanya positifnya yang lain. Ibu-ibu yang ulun hormati, untuk sekedar mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya bagaimana hubungan rumah tangga ini, maka ulun mohon izin dengan buhan pian untuk membacakan sebuah kitab Uqudul Lujain. Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Jadi di sini ceritanya kitab ini berbicara tentang hak-hak suami istri dalam rumah tangga. Kira-kira pas jagallah menurun bacakan inilah. Ulun tahu buhan pian ini sudah tahu menjalani yang ini, tahu sudah. Tapi paling kada gasan ingatan kita ya, kalau gasan anak-anak kita dudi yang kayak apa. Ujar imam pengarang kitab ini, yang menuliskan kitab ini adalah Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, orang Indonesia tapi berisi kitab. Nah, jadi kita ini mengambil barakah sidin, yang Allah boleh mengambil barakah sidin.
Bagaimana terjadinya hubungan rumah tangga yang harmonis itu, bagaimana supaya rumah tangga ini tetap bahagia walaupun keadaan ekonomi kita, walaupun keadaan masalah-masalah yang menimpa kita mungkin banyak sekali, tetapi kita masih bisa mempertahankan rumah tangga ini. Nah, ini kayak apa caranya? Wah, ini jar tuan gurunya Imam Nawawi ini. Qala Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini Sidin memulai pembicaraan ini berbicara tentang wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami. Nah, ini khitabnya ini begasan suami. Majar ibu, itu kesan buhan lelakian kada cocok lendi aku. Ada, ini bisa buhan pian sampaikan lawan buhan bapak-bapaknya di rumah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Kayak itu Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan. Betapa besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala gasan bebinian ini. Betapa besarnya perhatian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan. Yang mana kata orang dahulu perempuan itu dijajah. Perempuan itu katanya dulu dikubur hidup-hidup. Tetapi sebenarnya Islam menghargai perempuan itu seharga sebaik-baiknya. Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, pergaulilah kamu istri-istrimu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Di sini disebutkan, nah di sini ai bil adli fil mabit. Adil dalam menggilir malam. Nah, ini Bu lah. Ini bagi orang yang apa ngarannya nih, Bu? Bapak no, Bamado. Nah, orang Bamado ini harus digilir. Amun yang dianom di sebelah sini 3 hari, di sebelah 3 hari. Ujar guru danau dahulu waktu ulun bertamu lawan Sidin, ulun mau wawancara belajar banyak lawan Sidin guru danau. Bapandir kebetulan masalah poligami ini. Ujar Sidin tuh, hai, woi ini kadang yang hanya adil itu hanya harinya aja, jamnya gin. Oh my, kayak itu lo guru Jasidin. Amun di sebelah 24 jam, bujuri kamu hitung 2 hari Jasidin. 2 hari di sebelah, 2 hari di sebelah hitungannya. Tapi jamnya beda. Nah, kada adil juga kamu tuh, hai. Oke, iyalah jika itu lo guru Jasidin. Nah, jadi bil adli fil mabit. Adil dalam memberikan malamnya. Berapa bermalam di sini, berapa malam juga bermalam di sebelah. Tapi kita di sini kayaknya kada dapang orangnya, ulun lihat bahagia berataan di orangnya. Ada yang kayak itu. Ini kisahnya aja nih, ulun membacakan kitabnya aja. Bil adli fil mabit. Nah, aku kada poligami jar buhan pian. Kada kayak itu bila ada buhan pian di wadah buhan pian bagawi. Ada yang curhat. Abahnya tukang pindah seminggu di sebelah sana di akunnya tentang hari H aja. Nah, maka padahal kan ujar perguruan kami di Langgar semalam itu harus adil. Bila kada adil Ibu, ya bila kada adil, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mangkanat lahu imraatani, barang siapa punya 2 istri atau lebih, lalu masih tidak adil pada salah satu keduanya, maka di akhirat nanti kelak orang ini berjalan singgang. Wa ahadus syaqqihi saqitun, ujar Rasulullah. Salah satu bagian tubuhnya ini akan jatuh. Kira-kira itu kada mungkin pang gugur gitu, kira-kira singgang. Ingat aja kayaknya lah, bila ada laki-laki bapak-bapak waktu di akhirat kayaknya berjalan pindah singgang kayak itu. Nah, ini ketahuan kada adil lawan bini waktu itu. Diingat aja. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuai. Sampai situ Allah Subhanahu wa taala mengaturakan supaya hak-hak istri ini betul-betul terjaga. Sampai itu tuh nah. Mbapang kayak apa mun kada poligami jar. Kada berdosalah suami. Tetap suami akan berdosa kalau suami kada membiayai hidupnya dengan baik. Nah, ini kita lanjutkan nanti.
bil adli fil mabit. Yang kedua, wan nafaqah, adil dalam memberikan nafkah, betul-betul memberikan nafkah, baik orang itu berpoligami ataupun kada, maka tetap suami ini berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ini kada, oh ini ampun maaf, yang berkewajiban memberikan nafkah itu suami. Nah, ini bini disuruh begawi, laki guring mengaruh aja han ngumpian. Tapi ngarannya ibu-ibu nih saking sayangnya lawan laki lah berdiam aja wehnya. Ayo kada apa-apa abahnya tuh, asal diam di rumah kada apa-apa, asal kada mengawal nyuruh kasana kamari, ujar rela aja aku nih begawi, asal jangan melihat orang lain, ujar. Tapi kada tahu nah HP bermain di mana-mana, tahu bon pian. Wan nafaqah, jadi betul-betul memberikan nafkah. Ulun sempat juga mendapatkan keterangan karena berbicara dengan guru danau bahari itu, kakak ini ulun membicarakan masalah hukum keluarga ini. Ujar guru danau, walaupun kada berpoligami itu hai, walaupun hanya istri satu, tetapi kalau menzalimi istri, maka tetap kita berdosa kepada istri itu. Ikam hati-hati tuh hai. Nah, jadi buan pian pada laki bebujur memberikan nafkah. Tapi kayak apa gara memberikan nafkah yang baik, nanti kita akan sampai pembahasan ke situ. Artinya apa? Kada nyaman-nyamannya sebenarnya jadi suami itu. Karena apa? Karena salah-salah bisa mendapatkan dosa. Kalau salah-salah bisa mendapatkan bahaya. Karena apa? Gara-gara nafkah yang kada diberikan kepada istri. Ada juga bang bu orang tuh baadu ulun ustaz tajar, ustaz teh ada diberi abahnya nafkah apa ya? Ada dua-duanya nafkah lahir pang kada tapi tapi galang ganalan sih galang ayo apa ada disambut diberi nafkah bapak dah tuh ustaz tajar nah lantangan nih bergerak segala utas galang ganal banyak ujar ulun yang di tangan pian tuh apa? Jana rupanya menghendaki lebih besar lagi daripada yang diberi. Nah, ini lain pulang kisahnya. Memberikan istri itu tadi kan disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu, keluargamu dengan baik. Yang baik tuh kayak apa? Bil ma'ruf, memberikan nafkah. Nafkah tuh yang kayak apa? Nafkah yang baik itu yang kayak apa? Nafkah yang sesuai dengan kemampuan suaminya. Namun suaminya memiliki penghasilan yang sekian, maka kadang mungkin si istri meminta yang lebih daripada penghasilan suami. Aku jar suami berhimat dengan begawi berhimatnya ini pangnya kau aku beri akan diikam. Nah, bil ma'ruf tidak, maka itu pun termasuk bil ma'ruf dengan baik. Jadi ada juga ini supaya ulun adil juga tuh nah. Kalau pengbulik dari pengajian gini karena lulu menuntut abahnya. Masih musim coronanya kayak ini kan kawapang ujar abahnya. Nah, itu nafkah. Lalu sebelum berlanjut ke yang lain, ada orang juga mengharap ujar aku dengan maaf. Ulun kada menyinggung siapa. Tapi ulun merasa miris melihat si istri begawi, si suami tinggal di rumah, atau si suami cukup beribadah aja terus. Aku dengan beribadah aja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikam yang begawi. Nah, pas kada kayak itu, pas kada kira-kira bu. Nah, yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami. Sementara istri adalah menjaga rumah tangga, diam di rumah. Menjaga bagaimana rumah tangga ini tetap baik, berjalan dengan aman. Bagaimana mendidik anak supaya tetap berjalan, supaya bisa anak-anak ini tetap dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana anak-anak ini supaya tidak kena pengaruh zaman hari ini. Ini tuh anak-anak tuh kita bayangkan. Salawasnya ngelibur sekolah di rumah nih bola. Merasa aja kada buan pian anaknya, merasa kada hanyar tahu jar guru-guru nih
hanyar tahu kuitan-kuitan nih sekalinya kada nyaman-nyamannya mendidik anak-anak nih. Ya kalau bu merasa kada bu, anak ulun tuh bulan, anak ulun tuh nah, datang dari pondok selawas libur, dan itu kada hanya anak ulun aja, anak kakawanan juga kakak itu juga datang dari pondok libur akan orang bulan April semalam, hanyar hari ini bebulik ke pondoknya nih, diambili orang tadi, diambili orang semuaan bersama-sama tulak ke sana ke pondok. Ujar gurunya di sana, anak-anak nih harus karantina. Apa ngarannya jaron tuh? Apa ngarannya karantina saurangan tuh nah? Karantina mandiri ya kalau lah, nah istilahnya ngalih menyambat karantina mandiri. Lalu di WA nih nah, di WA nih. Lalu ada salah seorang orang tua siswa nih bapak dah, Ustaz Tajar, anak kami nih matan tahu lah pian, dari libur semalam sampai hari ini sudah karantina mandiri. Kenapa ya? Inya keluar rumah tuh paling-paling disuruh berbelanja ke warungnya. Nah kenapa aja Ustadznya? Kenapa? HP aja gawian dari rumah. Nah ini anak nih kita nih ini juga kan di rumah aja. Mbah kayak apa jar Ustadz? Jar Ustadznya capati Ustadz kayak apa sekiranya kami ini bisa membawa anak kami supaya pondok nih buka pulang, sekolah pulang. Tahu sekalinya orang tua ini kadang nyaman jadi guru tuh. Nah ini ulun hubungkan ke sini, kembali lagi ke sini. Bagaimana bisa anak tumbuh sesuai dengan pelajaran agama kalau misalnya mamanya disuruh begawi, abahnya diam di rumah? Nah ini kisahnya tuh kakak itu nah modelnya. Jadi yang berkewajiban memberikan nafkah itu adalah suami, tapi sesuai dengan kemampuannya. Lalu kayak apa misalnya suami, si istri juga mencari nafkah? Si istri mendapatkan pahala sunnah karena membantu mendapatkan penghasilan suami. Maklum kehidupan kita hari ini semakin besar kebutuhannya. Tentunya juga si istri, nah abang, kakak, abahnya, nih aku bisi duit juga. Ayo terima kasih dingai. Ikam kawamano di apa duit ikam? Aku menukaran abahnya. Ayo silakan ajar si abahnya. Nah ini kira-kira kayak itu. Yang selanjutnya wabil ijmali fil qaul, yaitu bagaimana supaya yang disebut dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf tadi adalah salah satunya adalah berkomunikasi dengan rumah tangga di dalam istri atau suaminya itu bil ijmal, yaitu bepandir yang baik, tutur kata yang baik kepada suami, tutur kata yang baik kepada istri. Itu merupakan kewajiban dalam rumah tangga kita. Si istri berhak menerima perlakuan yang baik dari suami. Begitu juga sebaliknya, suami pun jangan dimamai. Si suami bepandir, memanggil si istrinya ding. Hari ini kan panggilan kalau orang Banjar itu panggilan ding. Ding itu bukan berarti ding sanaknya itu kada tahu ding sanak ini juga ding sanak itu. Tapi bukan maksudnya ding dalam artian kayak dan sanak tadi. Tapi panggilan ding sebagaimana dia ini merupakan orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Yang ading ini adalah orang yang menjadi nafkahnya, menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Atau kalau orang Jawa itu panggil mas atau apakah namanya? Ini kada sudah tua, nini. Panggilan nini, batokin, nini batok babilak matinya aja. Bertutur kata yang baik itu merupakan kewajiban. Karena apa ibu-ibu? Karena apa pun, kita pandir harus bertutur kata yang baik. Karena bagaimana kita bisa membangun rumah tangga kita dengan baik kalau tutur kata kita antara suami dan istri itu kada baik. Bepandiran itu kebun binatang. Mohon ampun maaf menyambat istilah-istilah yang hari ini itu nampak yang sumpah serapah itu keluar.
Kakaknya orang hendak perang aja lagi. Tetangga di rumah menggetar. Nah, biru bibir tetangga mendengar. Kenapa? Kenapa mendengar di higa rumah bakalahian behemat bepangkong tabau. Kayaknya lihat ranjang tekipai. Ranjang tekipai. Panci segala piring belum perang berbunyi. Amun masih rumahnya masih kayu kayak di wadah kita nih, mungkin piring cangkir mungkin ada yang kadang pecah. Tapi kalau karena tehel yang kayak ini kayak apa, Bu? Tagawil sedikit aja langsung patah. Nah, masalahnya apa, Bu? Efeknya apa? Efeknya itu kayak apa lawan orang yang di rumah nih yang mendengar pepandiran kita. Yang mendengar pepandiran kita antara suami istri ini kayak apa nah? Anak yang mendengar ucapan suami abahnya, mendengar abahnya bepandir, mendengar umahnya bepandir yang kayak apa? Maka tentunya wabil ijmal fil qaul ini adalah merupakan pedoman bagi kita. Bagaimana supaya rumah tangga kita itu berjalan dengan baik, komunikasi itu harus tetap dijaga. Kayak apa contohnya? Banyak buan pian rasa akan kayak apa yang bepandir betutur kata yang baik itu nah. Nya ada orang tuh nah. Bila sekali bepandir bulah sampai kata maaf lah sampai kata tahi orang tersinggung biru kayak apa tuh nah. Anu Kak kayak apa contohnya tuh lah ulun Kak ajar yang bini ada Kak apa ngarannya contohnya kayak apa contohnya yang kadang-kadang yang ngarannya kada suah kakak itu pengelai bapak raga bapak dah ada suah kasar banglan bini lah aja ada kehapian melihat ini aja lalu yang jawaban tuh nah harusnya jawaban si suami itu bulah jawaban itu sebujurnya misalnya mencari obeng atau mencari apakah adakah handuk di anu nih handuk di rumah kita ini mana handuknya anu Kak ujar si istri misalnya jawaban si suami itu mestinya misalnya jawaban si suami itu misalnya tuh nah tuh di situ aku kada tahu atau ada ini nah di higa aku nih ujar di samping saya ini nih kata si suami ini kadang-kadang jawaban tuh ada kalau yang orang Banjar nih kadang-kadang mana handuk anak nih Kak ujar si suami kadang melihat kayak kamu tuh dihiga tuh nah itu jawabannya kayak itu nah Bu ada bisa lah bukan pin merasakan tuh nah sabujurnya menggunakan kata yang baik itu itu udah dia tuh nah kadang melihat kah biji mata ikam ada di situ tuh nah sabujurnya apa sih enaknya kita itu memberikan ucapan tuh nah ada itu dihiga tuh ikam hendak kah kan pada ruginya nah mengucapkan kata-kata itu tuh nah tapi yang dikeluarkan kata-kata yang lain ini kalau sudah terbiasa Bu maka akan menjadi kebiasaan seumur hidup itu begitu juga si suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami merangot si istri ini berdiam si istri ini deng Kak ada menyahut-nyahut deng aku pina asaring kotan awak nih dengan kata si suami ada duit lah duit dadang kata si istri nih orang bapak dapang jangan sampai merangut-rangut bapak dah kai duit habis nih lihat baras kadada bapak dah nih mana untung urut-urut duit modalnya seperti itu padahal dengan menggunakan bahasa yang sangat baik itu bisa membuat kita semakin nyaman emosi apapun yang ada dalam pikiran kita apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita kalau kita bisa menjaga komunikasi dengan baik maka kehidupan rumah tangga kita pun akan tetap baik insyaallah ulun yakin kayak itu nah jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf pergaulilah istrimu itu dengan baik jangan dianggap istri itu seperti barang jangan dianggap istri itu seperti mainan yang bisa hari ini dipakai besok bisa dibuang
Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanatkan dosa besar kepada suami jika mereka tidak mempergauli istri itu dengan baik. Baik terkait dengan kehidupan masalah menggilir malam-malam berapa, dan termasuk juga masalah nafkah, dan termasuk juga bertutur kata yang baik dengan si istri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istrimu itu, istri-istri atau mereka ini menyatakan bahwa perempuan ini memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Artinya istri ini punya kewajiban, tapi mereka juga punya hak yang seimbang. Sampaikan, lajari. Bila laki ini pindah ke tujuh bamamai, posuti dadanya. Iposuti dadanya. Bila masih bamamai juga, papahi pinggir ranjang. Dipapahi. Tahu lah bukan pian papahi. Bawa ke pinggirannya. Bila masih bamamai juga, beset. Tahu lah pian pakai jurus silat. Beset. Tapi di besetnya, dibesetkan ke arah ranjangnya. Jangan ke tawing ranjang. Katilang. Nah itu kayak itu bahasanya. Nah jadi bagaimana supaya rumah tangga kita itu bahagia? Nah itu intinya. Bagaimana supaya bisa kita menjaga rumah tangga ini bagus? Bahkan dari segi apapun, ujar di sini dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu, bahwasanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inni uhibbu an atazayyana li imraati kama tuhibbu an tazayyana li hadhil ayah. Aku lebih suka aku ini berhias untuk istriku sebagaimana istriku itu berhias untuk diriku. Karena apa? Karena melihat ayat Al-Quran ini tadi. Jadi berhias itu adalah untuk suami. Begitu juga suami berhias itu adalah untuk istri. Ini banyak orang waktu dalam rumah tangga, mohon maaf nih kada mau nyabat buan pian kada orang. Waktu damai-damai rumah tangga tasarahnya aja nak berpakaian kayak apa si istri. Anak mandi 2 hari sekali kah? Kada diharunya. Tapi imbah kada lagi, imbah maaf lah, imbah menjanda. Imbah sudah lepas dari hubungan suami istri, banyak orang kayak itu. Noh, turun ke salon. Nah, mbah keluar pada salon, muha segala apa, kaning tabal, kaning gincu mahabang, mohon maaf lah istilahnya. Nah, asalnya dulu ada suah yang licin pipi glowing, ujar orang hari ini pula glowing. glowing. Yang asalnya kada glowing, hari ini glowing. Yang sebelumnya melihat yang abahnya ini melihat biniku ini dahulu kada kayak ini kamja. Tiba-tiba imbah jauh dari aku sudah kada berhubungan dengan aku timbul kayak ini. Nah itu kada. Jangan kayak itu. Sebenarnya bahwasanya justru di dalam rumah tangga ini berhiasnya adalah untuk suami dan berhiasnya suami adalah untuk istri. Jadi di rumah tangga itu lebih, bila buhan pian, mohon ampun maaf, bila lebih mantap keluar rumah, maka di dalam rumah pun harus lebih mantap lagi. Mantap lagi, bujur. Ini abahnya aja ketujuh melihat, maaf nih ulun kada nyaman menyambat. Maaf melihat orang yang kelihatan sedikit-dikit kelihatan. Dalam rumah tangga tampaikan, nah aku bisi jawabannya. Kayak itu. Supaya kada kawal lagi si suami ini melihat macam-macam di luar sana. Kayak itu kisahnya. Barangkali itu ibu-ibu, karena waktu asar sudah sampai kurang lebih 30 menit ulun sampai ke sini, lebih pada 30 menit kita sudah gelisah duduknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun misalnya hendak tuntung membaca kitab ini mungkin lawas pangkaiannya nih, lawas. Amun buan pian kada munyak mau undang ulun siap aja bu ai. Sampai menuntungkan kitab ini banyak lagi pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan dari kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah marilah kita
bagaimana supaya rumah tangga kita ini berjalan dengan seimbang, maka mari kita laksanakan hak-hak kita sebagaimana kita mendapatkan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Ibu-ibu, istri-istri punya hak pada suami, dan juga jangan lupakan punya kewajiban terhadap suami. Begitu juga sebaliknya, suami punya hak terhadap istrinya dan juga memiliki kewajiban terhadap istrinya. Sehingga apa? Dengan terlaksananya kewajiban, terpenuhinya hak ini, maka rumah tangga akan berjalan secara harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin tidak untuk kita, tetapi mudah-mudahan berguna untuk anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang tidak hadir dalam pengajian ini. Barangkali itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon ampun, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.